Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada video Opung Parbelak dan Beni Darko ya, membungkam para pembenci Pak Jokowi ya, terutama yaitu Refly Harun, Amin Rais, dan Faisal Assegaf. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ini yang dilakukan oleh orang-orang, sekumpulan orang-orang pada tanggal 14 Oktober kemarin di sebuah hotel yang saya nggak tahu ya, ini jadinya kayak orang-orang yang kalau saya bilang ini jiwanya sakit, ini saya kira ya, itu terus kemudian mengajak orang-orang untuk ikutan sakit jiwa bareng sama mereka. Nah, kenapa seperti itu? Saya akan bahas sebentar lagi. Tapi, ngomong-ngomong, jangan-jangan apa yang dituntut mereka bisa kejadian. Jangan-jangan Pak Jokowi akan diadili. Jangan-jangan nanti benar-benar akan ditangkap. Dan, waduh, kalau digantung akan seperti apa? Karena mereka bilang, hukum gantung itu masih berlaku di Indonesia. Yuk kita akan lihat sebentar lagi. Saya menduga, mereka semua ini orang-orang di situ itu jiwanya itu sudah sakit. Mengapa? Karena dengan penuh kebencian, mereka mengucapkan hal itu tadi. Kalau mereka memang berbeda pendapat, mereka memiliki sebuah kesimpulan bahwa Jokowi ini memang pantas untuk ditangkap, diadili, dan juga digantung. Saya pikir kenapa mereka harus melakukan dengan cara seperti itu, dan ya, tapi ternyata ada banyak pengikutnya juga loh. Tapi betulkah banyak? Saya sebenarnya sempat melihat dari kartu saya. Dan mereka ini sebenarnya nggak banyak. Tapi karena echo chamber, karena ini direkam dan terus kemudian dimasukkan ke YouTube, di mana di YouTube ini dikumpulkan orang-orang yang serupa, itu ada di situ. Ini terkesan gerakan mereka ini masif. Tapi pada kenyataannya sudah beberapa kali diadakan, yang datang orangnya itu lagi, lu lagi. Dan nanti mereka ini rencananya tanggal 18 Oktober akan melangsungkan aksi lagi yang mereka gadang-gadang ini lebih besar. Dan yang paling besar ada di 20 Oktober. Saya kok agak sangsi ya ini akan bisa terjadi. Bahkan saya sempat melihat menggunakan kartu saya bahwa ini kayaknya akan ya anget-anget tai ayam, akan lewat begitu saja. Karena apa? Karena apa yang mereka suarakan itu tidak berdasar dan mereka tidak menempuh jalur yang memang harus mereka tempuh. Maka saya pikir nanti yang ada malah akan dilarang, terus kemudian disalahkan kenapa dilarang, atau jika tidak diadakan tapi terus ternyata nggak terlalu ramai, mereka akan mencari alasan kenapa itu terjadi. Tapi apapun itu, saya ingin mengutip ada sebuah pendapat dari ini petinggi PSI, Dede Uki Prayudi, yang mengatakan bahwa ada sebuah paham yang namanya salawi. Apa-apa salah Jokowi. Kemana Jokowi setelah tanggal 20 Oktober? Saya sih melihat bahwa Jokowi ini ya akan pulang ke Solo. Dia akan main sama cucu-cucunya. Bahkan kalaupun dia akhirnya harus nggak di Solo, mungkin dia akan keliling Indonesia, menikmati semua pencapaiannya dan menghabiskan masa pensiunnya. Apakah memang akan fokus hanya pensiun saja? Saya lihat sih tidak. Beliau akan ditarik menjadi salah satu dari mungkin Dewan Pertimbangan Presiden yang rencananya akan didirikan atau diadakan ini. Dan kalau berbisnis ya beliau mungkin akan meneruskan bisnis yang dahulu pernah ditinggalkannya. Tapi Pak Jokowi di sini, kalau ditanya, saya sih berani jamin dia nggak akan ditangkap, apalagi diadili, apalagi digantung. Bahkan ngomong-ngomong ditangkap, kalau saya kira diadili pun itu nggak akan terjadi. Sehingga saya sih yakin beliau akan lengser ke Prabon. Beliau akan berhenti dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Sang Prabu, atau dalam artian di sini adalah beribadah, untuk melakukan hal-hal yang lebih positif dan tidak bersifat duniawi. Mungkin seperti itu perkiraannya. Dan mengapa ini saya yakin terjadi? Karena Gibran itu akan menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, yang quotes on quotes di sini nggak mungkin dong kalau seandainya orang tua dari wakil presiden ini akan sampai diusut lagi pula juga. Nggak pernah ada sebuah hukum yang dilanggar di sini. Dan orang-orang pun akan berharap terhadap dua hal. Satu, jika ternyata bisa dilengserkan oleh Ketua MPR, seperti yang dilakukan oleh Pak Amin Rais terhadap almarhum Gus Dur dulu. Tapi melihat bahwa sekarang Ketua MPR-nya ini adalah Pak Saiful Mujani, sohibnya Pak Prabowo, maka saya sih sanksi hal itu akan bisa dilakukan. Dan kedua, Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo sendiri semakin menunjukkan bahwa beliau memang menjadi presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, ditengarai dengan banyaknya menteri-menteri era Jokowi atau rezim Jokowi kata mereka ini, yang
tetap menyeberang dan menjadi menteri-menteri di banyak kementerian dan instansi yang akan dipimpin oleh beliau. Sehingga harapan orang-orang ini di mana Jokowi di sini akan diselidiki, ya walaupun saya nggak yakin ada bisa menemukan apa-apa dari penyelidikan, terus kemudian diseret, diadili dan sebagainya, hanyalah sebuah impian belaka yang kalau mereka terus pikirkan dan harapkan terjadi, lama-lama jadi halu dan takutnya beneran sakit jiwa. Kalau sekarang saya katakan bahwa saya duga mereka ini sakit jiwa, maka ini beneran akan menuju ke sana jika ternyata nanti melihat Pak Jokowi akan pensiun dengan tenang-tenang saja, Pak Prabowo akan diangkat, dan Mas Gibran akan terus kemudian menjadi wakil presiden. Dan saya ingin bilang bahwa sebenarnya masa-masa mereka ini melancarkan semua protes dengan cara-cara penuh kebencian. Ini hanya tinggal menghitung hari saja, karena Pak Prabowo sepertinya tidak akan mentolerir hal-hal seperti ini. Beda dengan Pak Jokowi. Walaupun akhirnya banyak orang yang mengatakan kita tidak bebas untuk mengungkapkan apapun, segala sesuatu ini ditutup dengan buzzer dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi di sini itu tidak pernah melakukan penangkapan kepada orang-orang yang melakukan bahkan penyebaran kebencian seperti itu. Bahkan di salah satu konten saya mengatakan bahwa salah satu dosa besar Jokowi, dan saya bilang ini dosa yang terbesar, adalah membiarkan orang-orang seperti ini tetap bersuara dengan penuh kebencian. Ingat, perbedaan dalam demokrasi itu wajar, tetapi menyuarakan dengan penuh kebencian, saya pikir itu akan merusak moral bangsa yang sesungguhnya. Dan jika nanti waktunya sudah tiba, Pak Prabowo akan menjadi presiden, Pak Jokowi ini baik-baik saja, mereka akan kelimpungan, bingung, dan mereka akan tidak tahu harus menuju kemana. Karena otomatis dalam pekerjaan apapun, aktivitas apapun, mereka ini sudah ditandai sebagai orang-orang bermental miskin yang akan selalu menyuarakan kebencian apapun yang terjadi. Seakan-akan selalu ada kesalahan untuk apapun, siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Lalu, apakah nanti perbedaan tidak memungkinkan di era Pak Prabowo? Memungkinkan, tetapi semua akan dimediasi, dan kalaupun akan disuarakan, sudah ada tempat yang memang ya secara kita hidup berbangsa dan bernegara, ini harus pada jalurnya, nggak seperti sekarang ini di mana semua orang seakan-akan bisa menyuarakan. Dan Pak Prabowo ini mantan militer yang mana kesabarannya mungkin nggak akan seluas seorang tukang kayu seperti Pak Jokowi, di mana kalau dirinya saja dihina mungkin dia akan diam saja. Tetapi jika ini mengancam persatuan bangsa, memungkinkan timbulnya disintegrasi, dan lagi pula bangsa Indonesia ini memang secara hakikatnya atau secara takdirnya ini memang sudah terpisah-pisah pulau, terpisah-pisah suku bangsa. Dengan adanya pertikaian dan juga kebencian ini hanya akan membensini sesuatu yang kita sebenarnya nggak inginkan, yaitu perpecahan bangsa yang sangat mungkin bisa terjadi, dan bisa jadi ini dimasuki oleh proksi-proksi asing dari luar negeri sana. Dan saya tahu bahwa ini semakin meresahkan, tapi ketahuilah bahwa mereka semua ini sudah ditandai. Apa yang mereka lakukan di internet ini akan stay dan ada terus di sana. Pak Jokowi melakukan konsiliasi dengan Pak Prabowo dan mencoba melupakan masa lalu, tetapi masa lalu yang mereka sekarang ini katakan dan lakukan, ini sudah kelewatan. Hinaan-hinaan yang mereka langsungkan, tuduhan-tuduhan yang nggak bisa dibuktikan, dan juga bagaimana mereka bilang mereka mewakili rakyat, padahal ya saat mengadakan pertemuan atau mereka sedang melakukan sesuatu, jumlahnya itu nggak bisa dikompar secara rasio dengan jumlah penduduk Indonesia yang sesungguhnya. Bahkan saking halunya, salah satunya ini mengatakan bahwa saya melakukan survei di channel YouTube saya. Ya kalau survei di channel YouTube, itu kayak di situ semuanya udah pasti benci Jokowi. Survei, ya nggak usah disurvei gitu loh. Semua orang pasti akan nggak setuju gitu. Saya nggak habis pikir dan malah sebenarnya curiga. Orang ini sebenarnya mungkin tahu kalau seandainya ya orang-orang ini nggak akan happy, nggak akan pernah bisa menang apa yang mereka inginkan, tapi dimanfaatkan saja, diambil uangnya, dan diambil harapannya, diberikan harapan-harapan palsu, yang mana ya, mereka nggak akan pernah menang, karena orang-orang ini memang akan selalu ada. Dan saya melihat bahwa setelah Pak Prabowo menjabat, ini semua akan ditertibkan, semua akan diatur. Dan saya melihat bahwa mungkin saja akan didirikan Kementerian Penerangan yang akan bisa mengatur adanya disinformasi, fitnah, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan yang tadi itu. Sangat memungkinkan untuk bisa menyebabkan disintegrasinya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sangat mendukung hal itu tadi. Orang-orang ini kalau memang nggak bisa disembuhkan mungkin harus dimusnahkan, dan cara memusnahkannya adalah dengan tidak memberikan tempat, kesempatan, dan juga dihalang-halangi agar tidak mengajak orang lain ikutan
sakit jiwa bersama dengan mereka. Semoga orang-orang ini diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan mata yang membuka terhadap apa yang akan terjadi, dan tahu bahwa apapun yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan menggali kuburan untuk diri mereka sendiri. Kalian tahu apa berita yang paling menjadikan di media sosial yang baru-baru ini viral? Adalah berita tentang Faisal Assegaf dan kawan-kawannya yang sampai hari ini belum mendapatkan tempat pertemuan untuk menggelar acara silaturahmi kebangsaan. Kalian bilang tanggal 14 acara kan? Udah tanggal 16 ini. Mananya tempatnya? Kemarin mereka ini rencananya mau mengadakan pertemuan silaturahmi kebangsaan, ya. Itu rencananya di Balai Sudirman. Ternyata terjadi pembatalan. Karena apa? Karena Balai Sudirman atau pihak manajemen tidak menerima adanya acara seperti itu. Ini sudah di cross check langsung ya, sudah diklarifikasi oleh pihak manajemen. Mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak ingin ada risiko terhadap bisnis mereka. Karena pihak manajemen tahu ini kelompok adalah kelompok sakit hati, kelompok yang memang betul-betul harus dibasmi, yang tidak boleh dipelihara sebetulnya, dan bisa dikatakan kelompok beracun. Bukan cuma racun terhadap bangsa ini, bukan cuma racun terhadap negara ini, mereka juga racun terhadap bisnis, di mana mereka bisa melakukan pertemuan. Iya kan? Jadi ini masuk akal. Karena apa? Karena mereka trauma dengan kejadian di Hotel Kemang kemarin. Mungkin manajemen ya kan ditelepon ya kan sama ownernya. Itu siapa itu yang mau pakai gedung? Lapor bos, yang mau pakai gedung katanya Faisal Assegaf, Said Didu, Refli Harun dan teman-temannya. Coba dicek ulang, memang betulnya itu namanya. Dicek lagi kan? Iya bos, penanggung jawabnya Faisal Assegaf. Udah pasti tuh. Udah bos, sudah sama aku KTP-nya. Katanya kemarin itu kan dia itu memberikan KTP kan sebagai jaminan kan begitu ya kan. Datang si ownernya tuh. Kalau bisa cancel itu. Tapi bos sudah di booking bos. Ku bilang cancel. Jadi bookingannya gimana itu? Angus satu kembalikan. Berapa rupanya bookingannya? Udah di booking si bos 1 juta. Kasih sama orang itu 3 juta. Yang penting orang itu jangan bikin acara di situ. Ini yang kudramatisir ini. Maksudnya biar kita lebih gampang pahamnya gitu loh. Iya kan? Jadi dibatalkan aja bos. Batalkan. Oh iyalah kalau kayak gitu bos. Siap bos. Laksanakan katanya. Terjadilah pembatalan dari Balai Sudirman. Akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya mereka heboh itu, ya. Ya siapa namanya Said Didu, ya Refli Harun dan juga Faisal Assegaf, ya. Kemarin itu bikin seperti konferensi pers. Padahal yang meliput mereka sendiri. Mereka sampaikan unek-unek mereka, ya bahwasanya ada pencegahan dan juga ada pencegahan, usaha pencegahan dari rezim Mulyono. Sementara pihak manajemen sudah mengatakan bahwasanya intinya mereka tidak mau punya risiko, mereka tidak mau menerima risiko ketika acara diadakan di tempat mereka. Bawa sial. Untuk apa? Jadi orang kan juga takut nanti image-nya bahwa tempat itu adalah tempat pernah dipakai oleh orang-orang sial, orang-orang pecatan, orang-orang gagal yang menampakkan diri tokoh nasional. Mananya tokoh nasional kalian itu? Masalah tempat aja pun juga nggak bisa kalian clearkan. Nah, tapi tokoh nasional mananya?
Ya, apa orang itu ya bikin klarifikasi orang itu. Jadi seolah-olah mereka itu mengatakan bahwasanya ada usaha penghalang-halangan dari istana dari Mulyono. Siapa kalian? Gak terlalu penting kalian dihalang-halangi deh. Kalau bikin aja. Ya, akhirnya apa? Rencana berubah. Mereka ternyata pergi ke Hotel Bidara, ya. Di Hotel Bidara itu sempat itu sudah dipamerkan si Faisal Assegaf, ya. Kita sudah digeser dan kita sudah dicegah, tidak dibolehkan untuk melakukan pertemuan di gedung Balai Sudirman. Tapi tidak apa-apa, inilah namanya perjuangan. Ini oleh karena rezim, karena istana. Tapi kita sudah mendapatkan tempat yang tidak kalah baiknya. Wih, di tampungannya ini banyak ini orangnya nih. Dan kita sudah persiapkan semuanya. Kalau dilihat di itu semuanya sedang mempersiapkan untuk acara kita nanti. Dan tahu kalian gak berapa lama kemudian terjadi pembatalan. Dilarang. Pihak Hotel Bidakara Jakarta Selatan melarang diadakannya pertemuan forum silaturahmi kebangsaan. Nasib kalian itu, nasib apa kalian kayak gitu, Abang Jo? Tapi ada alasannya, karena apa? Ternyata Faisal Assegaf dan kawan-kawan mengatakan di dalam surat permohonan pemakaian gedung, ya, akan diadakan forum kebangsaan, tapi dihadiri juga oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo. Masalahnya orang itu nggak bisa dibodoh-bodohi. Dan mereka merasa dibohongi. Ya, kalian bilang apa? Joko Widodo presiden pembohong, presiden penipu. Sedangkan kalian melakukan perjuangan sekecil itu juga harus berbohong. Kata apa? Faisal Assegaf, kau kalau misalnya mau main cantik, tidak begitu caranya. Kau bilang aja sekalian acara ini dihadiri oleh semua ketua umum partai dan juga Presiden Indonesia terpilih dan juga oleh Presiden Bapak Jokowi dan juga dihadiri oleh 6 presiden terdahulu Indonesia. Bikin aja begitu. Ya, jadi orang ini bisa dikatakan mereka itu menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan mereka gitu loh. Tapi caranya konyol gitu loh. Yang dikira orang ini ya suratnya itu gak dibaca. Dibaca, bos. Orang udah situasi kalau bahwasanya Bapak Prabowo itu nggak kenal sama kalian. Iya kan? Datanglah manajemen, kan begitu. Sahab, kita dramatisir lagi ya kan? Ini langsung manajernya kan begitu. Dapat surat dari pihak marketing kan begitu. Ini dari general manager. Ya kan, dipanggil. Telepon lah ini. Marketing manager. Kau sini dulu, kau sebentar. Aku ada salah apa, Pak? Sini kau dulu sebentar. Tunggu bentar, Pak. Ada lagi lagi ada tamu. Lebih bagus tamu atau karirmu? Iya Pak. Tunggu, Pak. Bentar. Masuklah dia kan begitu kan? Ada apa, Pak? Ini apa ini? Ditunjukkanlah surat itu biar tahu kan? Surat, Pak. Tahu aku surat itu, bukan air galon itu. Surat apa? Ini, Pak, surat permohonan untuk pemakaian gedung aula, Pak. Siapa mau pakai? Itu Faisal Assegaf, Pak. Udah kau baca isi suratnya? Udah, Pak, udah saya baca, Pak. Udah saya baca isi suratnya, Pak. Apa dibilang di situ? Bahwasanya mereka akan mengadakan pertemuan, Pak. Terus mereka ngundang siapa? Ngundang artis, Pak. Siapa lagi? Tokoh nasional. Siapa lagi? Wartawan dari mereka sendiri, Pak. Ada dibilang orang itu mengundang Prabowo? Enggak ada dibilang orang itu, Pak.
Makanya sekali lagi kalau kau mau nerima tamu, kau baca betul-betul suratnya. Kau tengok dulu itu, ha? Kau tengok dulu itu. Dibacanya ulang. Bersama dengan Bapak Prabowo. Kemarin nggak ada ini Pak tulisannya Pak. Mata kau tuh nggak ada tulisannya. Itu surat yang nyampe sama kau, itu juga surat yang nyampe sama aku. Sekarang gue bilang sama kau, cancel. Aduh Pak, tapi orang itu udah kasih DP ini Pak. Aku nggak peduli, pokoknya cancel. Jadi ini Pak, gimana Pak ini? 1 juta ini Pak, udah di DP orang itu. Pulangkan 3 juta. Bisa sama ya? Pulangkan 3 juta. Yang penting orang itu jangan pernah bikin acara di Hotel Bidakara ini. Loh kok gitu Pak? Nggak fair ini Pak. Udahlah. Itu ownernya Balai Sudirman baru telepon aku. Rupanya ditelepon dia, iya kan? Iya kan? Oh ditelepon Bapak. Makanya sedangkan orang itu nolak, kau sosok menerima kau. Pokoknya jangan pernah terima orang itu, karena orang itu adalah kumpulan orang-orang bodoh, kumpulan orang-orang perusak bangsa, kumpulan orang-orang sakit hati, kumpulan orang-orang pecatan. Ngerti kau? Iyalah Pak kalau kayak gitu Pak. Iya, langsung telepon sekarang. Ditelepon lah ya kan? Pak Faisal, maaf Pak, sepertinya harus ada pembatalan ini. Datang Faisal Segaf. Kok bisa dibatalkan lagi Bang? Ya pokoknya nggak tahu Pak. Dari owner, dari pimpinan kita Pak, katanya batalkan Pak. Tidak boleh diizinkan Bapak untuk melakukan acara di sini. Alasannya apa? Bawa sial Pak. Aduh. Jadi ku bilang sama kalian, kalian itu bukan hanya bawa sial terhadap bangsa ini, kalian itu juga bawa sial terhadap bisnis para pengusaha yang ada di bangsa ini. Itu alasannya. Ya jujur aja, Balai Sudirman tidak mau dipakai karena apa? Karena mereka melihat ada resiko besar ketika mereka menerima kumpulan orang-orang perusak bangsa ini, penghina presiden, pengkhianat presiden. Apalagi mereka bawa-bawa Amin Rais. Makin rusak acara. Sedangkan di tempat yang lama Balai Sudirman nggak dibawa si Amin Rais, ditolak. Apalagi dibawa si Amin Rais. Udahlah kalian terimalah. Kalian itu udah nggak dianggap lagi di bangsa ini. Karena apa? Ya sekarang begini. Sedangkan untuk di tempat yang remeh-temeh, contoh misalnya, ada tempat-tempat wisata, ya, yang katakanlah tempat-tempat wisata alam. Dikatakan apa di situ? Sama mungkin juga penunggu tempat wisata itu, ya, atau mungkin ada peringatan tulisan, ya, dikatakan dilarang berbicara kotor. Bukan tanpa alasan, kadang-kadang kadang-kadang kepercayaan orang, kalau kalian bicara-bicara kotor atau berbuat najis, melakukan hal-hal yang buruk, maka akan ada bala atau sial terjadi terhadap tempat tersebut. Kan begitu, entah ada banjir, ada binatang buas, ya kan, entah ada fasilitas-fasilitas yang bisa tiba-tiba rusak, atau mungkin ada tanah longsor dan segala macam, ya. Jadi mungkin ya semesta di sana, ya, makhluk di sana yang tidak kelihatan kasat mata ngamuk karena apa? Tidak setuju dengan tindakan-tindakan kotor, tindakan-tindakan nista seperti itu. Ini apalagi hotel. Ketika kalian mengucapkan bunuh Jokowi, adili Jokowi, Jokowi pembunuh, Jokowi mengangkangi konstitusi,
ya adili Jokowi, mereka itu keluarga tak berguna, dan mungkin juga kalian juga kadang-kadang keceplosan juga kata-kata kata-kata yang tidak pantas, kan begitu. Dan ku bilang sama kalian ya, setiap kata-kata seperti itu hujatan, itu membawa aura negatif di tempat di mana kalian melontarkan kata-kata tersebut. Relevan loh, masih ingat loh. Hotel, makanya di beberapa hotel tidak mau membuat kamarnya nomor 13. Liftnya itu pun juga dari lantai 12 itu ke lantai 14 langsung, nggak ada lantai 13. Karena apa? Mereka melihat ada kesialan di angka 13 tersebut. Apalagi ngelihat muka kalian satu-satu. Muka sial, 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 muka sial. Karena apa? Kalian itu membawa aura negatif terhadap bangsa ini. Kalian itu membawa aura pesimistik terhadap bangsa ini. Kalian itu membawa aura kegagalan terhadap bangsa ini. Maka pihak manajemen siapapun juga nggak akan mau menerima kalian. Karena apa? Otak mereka masih waras. Kalian tuh terlalu repot gitu loh. Kenapa rupanya? Ya udah bikin aja di lapangan bola. Bikin speaker besar-besar. Undang massa kalian. Jadi kami tahu berapa banyak massa yang bisa kalian kumpulkan. Nggak usah sok-sokan elegan lah, nggak usah sok-sokan kalian punya duit lah, ya, nggak usah, ya. Negara ini nggak perlu orang-orang seperti kalian, nggak perlu, ya. Bikin nyemak aja kalian. Kalau bahasa Medannya itu bikin nyemak aja kalian. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.